Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya Rima Anggi. Gelagat aneh ditunjukkan Wadison Pasaribu 37 tahun sebelum terbongkar sebagai dalang dari pembunuhan istrinya yakni Petri Sihombing. Ternyata sebelum ketahuan sebagai tersangka pembunuhan istrinya, Wadison tiba-tiba ingin tidur bersama dengan kedua anaknya. Gelagat Wadison tersebut diungkap oleh kakaknya yakni Tony Lembas Pasaribu. Keinginan Wadison ini diungkapkan pada Selasa 3 Juni atau beberapa jam sebelum dirinya ditangkap oleh pihak polisian. Namun Tony mengaku sudah menaruh curiga bahwa tewasnya Petri karena dibunuh Wadison sebelum permintaan adiknya tersebut. Adapun kecurigaan tersebut muncul ketika Wadison memberikan keterangan kepada penyidik dari Polresta Serang. Tony yang juga merupakan pengacara Wadison mengatakan adiknya tersebut tampak berbelit-belit saat ditanya oleh penyidik. Tony mengatakan Wadison akhirnya mengakui telah membunuh Petri setelah diinterogasi oleh pihak keluarga besar. Dia mengungkapkan pengakuan tersebut berasal dari kecurigaannya terkait keterangan Wadison yang dianggap berbelit-belit. Wadison, kata Tony, mengakui telah merancang tewasnya Petri seolah-olah akibat perampokan. Tony mengatakan Wadison mengaku membunuh Petri dengan cara mencekik hingga tidak bernyawa. Setelah itu pelaku mencoba mengakhiri hidup dengan menutupi kepalanya menggunakan kantong plastik dan karung. Di sisi lain, terbongkarnya kasus ini justru berawal dari pengakuan dari anak Wadison yang meminta tolong kepada tetangga pada Minggu 1 Juni pagi. Ternyata permintaan tolong tersebut disuruh oleh Wadison, padahal saat ditemukan oleh tetangga, Wadison dalam kondisi terikat di dalam karung. Tetangga korban, Mariam, menduga bahwa Wadison rela mengikat diri di dalam karung demi menyempurnakan skenario bahwa tewasnya sang istri seolah-olah karena perampokan. Bapak ini gimana perasaannya mengetahui bahwa saudara Bapak ini telah tiada, Pak? Ya, kalau perasaannya sangat sedih sekali, hancur hati. Karena ini adik saya ini sangat baik sama kami, keluarganya. Ini kan diduga korban meninggal karena pembunuhan, Pak. Ini harapan Bapak ke depannya untuk pelaku dan kepolisian seperti apa, Pak? Harapan kami semua keluarga semoga cepat terungkap masalah ini, biar kami bisa tenang juga di kampung. Dan untuk pelakunya gimana, Pak? Ya, kalau pelakunya dihukumlah seberat-beratnya. Kalau bisa, kalau saya sebagai kakaknya, nyawa, taruh nyawa. Begitu. Ke depan terakhir, Pak, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan untuk pelaku mungkin, Pak, kalau melihat. Ya, gimana ya? Pokoknya bertobatlah. Bila pasti menyerahkan diri kepada yang berwajib. Terungkap motif Wadison Pasaribu tega menghabisi nyawa istrinya Petri Sihombing di rumahnya di Puri Anggrek, Kota Serang, Banten. Berdasarkan pengakuannya kepada polisi, Wadison membunuh sang istri karena emosi ketahuan selingkuh. Sebelum dibunuh, Petri dan Wadison disebut sempat terlibat cekcok. Wadison kemudian melilit leher Petri menggunakan tali hingga korban kehilangan nafas. Pelaku sendiri kemudian merekayasa kejadian agar seolah-olah kejadian itu murni perampokan. Sebagai informasi, kedua pasutri tersebut sudah lama tinggal di Puri Anggrek. Sebelum peristiwa ini terjadi, Wadison dan Petri terlihat tertutup kepada masyarakat di lingkungannya. Padahal jauh sebelumnya, keseharian kedua pasangan tersebut aktif bermasyarakat. Wadison bekerja di sebuah koperasi simpan pinjam atau sering disebut bank keliling di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sementara Petri Sihombing sebagai ibu rumah tangga dengan 2 anak. Warga sekitar bernama Nurdin mengatakan korban dikenal sebagai sosok yang baik. Ia pun tak menduga bahwa nasib naas akan menimpa keluarga tersebut.
Udah tinggal aja. Tuh, wawancara warga. Atau di sana. Pada nggak mau? Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya Rima Anggi. Gelagat aneh ditunjukkan Wadison Pasar Ibu 37 tahun sebelum terbongkar sebagai dalang dari pembunuhan istrinya yakni Petri Sihombing. Ternyata sebelum ketahuan sebagai tersangka pembunuhan istrinya, Wadison tiba-tiba ingin tidur bersama dengan kedua anaknya. Gelagat Wadison tersebut diungkap oleh kakaknya yakni Tony Lembas Pasaribu. Keinginan Wadison ini diungkapkan pada Selasa 3 Juni atau beberapa jam sebelum dirinya ditangkap oleh pihak polisian. Namun Tony mengaku sudah menaruh curiga bahwa tewasnya Petri karena dibunuh Wadison sebelum permintaan adiknya tersebut. Adapun kecurigaan tersebut muncul ketika Wadison memberikan keterangan kepada penyidik dari Polresta Serang. Tony yang juga merupakan pengacara Wadison mengatakan adiknya tersebut tampak berbelit-belit saat ditanya oleh penyidik. Tony mengatakan Wadison akhirnya mengakui telah membunuh Petri setelah diinterogasi oleh pihak keluarga besar. Dia mengungkapkan pengakuan tersebut berasal dari kecurigaannya terkait keterangan Wadison yang dianggap berbelit-belit. Wadison, kata Tony, mengakui telah merancang tewasnya Petri seolah-olah akibat perampokan. Tony mengatakan Wadison mengaku membunuh Petri dengan cara mencekik hingga tidak bernyawa. Setelah itu pelaku mencoba mengakhiri hidup dengan menutupi kepalanya menggunakan kantong plastik dan karung. Di sisi lain, terbongkarnya kasus ini justru berawal dari pengakuan dari anak Wadison yang meminta tolong kepada tetangga pada Minggu 1 Juni pagi. Ternyata permintaan tolong tersebut disuruh oleh Wadison, padahal saat ditemukan oleh tetangga, Wadison dalam kondisi terikat di dalam karung. Tetangga korban, Mariam, menduga bahwa Wadison rela mengikat diri di dalam karung demi menyempurnakan skenario bahwa tewasnya sang istri seolah-olah karena perampokan. Bapak ini gimana perasaannya mengetahui bahwa saudara Bapak ini telah tiada, Pak? Ya kalau perasaannya mah sangat sedih sekali, hancur hati. Karena ini adik saya ini sangat baik sama kami, keluarganya. Ini kan diduga korban meninggal karena pembunuhan, Pak. Ini harapan Bapak ke depannya untuk pelaku dan kepolisian seperti apa, Pak? Harapan kami semua keluarga semoga cepat terungkap masalah ini biar kami bisa tenang juga di kampung. Dan untuk pelakunya gimana Pak? Ya kalau pelakunya dihukumlah seberat-beratnya. Kalau bisa, kalau saya sebagai kakaknya nyawa taruh nyawa. Begitu. Ke depan terakhir Pak, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan untuk pelaku mungkin Pak kalau melihat. Ya gimana ya, pokoknya bertobatlah, bila pasti menyerahkan diri pada yang berwajib. Terungkap motif Wadison Pasaribu tega menghabisi nyawa istrinya Petri Sihombing di rumahnya di Puri Anggrek, Kota Serang, Banten. Berdasarkan pengakuannya kepada polisi, Wadison membunuh sang istri karena emosi ketahuan selingkuh. Sebelum dibunuh, Petri dan Wadison disebut sempat terlibat cekcok. Wadison kemudian melilit leher Petri menggunakan tali hingga korban kehilangan nafas. Pelaku sendiri kemudian merekayasa kejadian agar seolah-olah kejadian itu murni perampokan. Sebagai informasi, kedua pasutri tersebut sudah lama tinggal di Puri Anggrek. Sebelum peristiwa ini terjadi, Wadison dan Petri terlihat tertutup kepada masyarakat di lingkungannya. Padahal jauh sebelumnya, keseharian kedua pasangan tersebut aktif bermasyarakat. Wadison bekerja di sebuah koperasi simpan pinjam atau sering disebut bank keliling di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sementara Petri Sihombing sebagai ibu rumah tangga dengan 2 anak. Warga sekitar bernama Nurdin mengatakan korban dikenal sebagai sosok yang baik. Ia pun tak menduga bahwa nasib naas akan menimpa keluarga tersebut.
Udah tinggal aja. Tuh, wawancara warga. Atau di sana. Pada nggak mau? Gambar dibuka. Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya Rima Anggi. Gelagat aneh ditunjukkan Wadison Pasaribu 37 tahun sebelum terbongkar sebagai dalang dari pembunuhan istrinya yakni Petri Sihombing. Ternyata sebelum ketahuan sebagai tersangka pembunuhan istrinya, Wadison tiba-tiba ingin tidur bersama dengan kedua anaknya. Gelagat Wadison tersebut diungkap oleh kakaknya yakni Tony Lembas Pasaribu. Keinginan Wadison ini diungkapkan pada Selasa 3 Juni atau beberapa jam sebelum dirinya ditangkap oleh pihak polisian. Namun Tony mengaku sudah menaruh curiga bahwa tewasnya Petri karena dibunuh Wadison sebelum permintaan adiknya tersebut. Adapun kecurigaan tersebut muncul ketika Wadison memberikan keterangan kepada penyidik dari Polresta Serang. Tony yang juga merupakan pengacara Wadison mengatakan adiknya tersebut tampak berbelit-belit saat ditanya oleh penyidik. Tony mengatakan Wadison akhirnya mengakui telah membunuh Petri setelah diinterogasi oleh pihak keluarga besar. Dia mengungkapkan pengakuan tersebut berasal dari kecurigaannya terkait keterangan Wadison yang dianggap berbelit-belit. Wadison, kata Tony, mengakui telah merancang tewasnya Petri seolah-olah akibat perampokan. Tony mengatakan Wadison mengaku membunuh Petri dengan cara mencekik hingga tidak bernyawa. Setelah itu pelaku mencoba mengakhiri hidup dengan menutupi kepalanya menggunakan kantong plastik dan karung. Di sisi lain, terbongkarnya kasus ini justru berawal dari pengakuan dari anak Wadison yang meminta tolong kepada tetangga pada Minggu 1 Juni pagi. Ternyata permintaan tolong tersebut disuruh oleh Wadison, padahal saat ditemukan oleh tetangga, Wadison dalam kondisi terikat di dalam karung. Tetangga korban, Mariam, menduga bahwa Wadison rela mengikat diri di dalam karung demi menyempurnakan skenario bahwa tewasnya sang istri seolah-olah karena perampokan. Bapak ini gimana perasaannya mengetahui bahwa saudara Bapak ini telah tiada, Pak? Ya kalau perasaannya mah sangat sedih sekali, hancur hati. Karena ini adik saya ini sangat baik sama kami, keluarganya. Ini kan diduga korban meninggal karena pembunuhan, Pak. Ini harapan Bapak ke depannya untuk pelaku dan kepolisian seperti apa, Pak? Harapan kami semua keluarga semoga cepat terungkap masalah ini biar kami bisa tenang juga di kampung. Dan untuk pelakunya gimana Pak? Ya kalau pelakunya dihukumlah seberat-beratnya. Kalau bisa, kalau saya sebagai kakaknya nyawa taruh nyawa. Begitu. Ke depan terakhir, Pak, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan untuk pelaku mungkin, Pak, kalau melihat. Ya gimana ya, pokoknya bertobatlah, bila pasti menyerahkan diri kepada yang berwajib. Terungkap motif Wadison Pasaribu tega menghabisi nyawa istrinya Petri Sihombing di rumahnya di Puri Anggrek, Kota Serang, Banten. Berdasarkan pengakuannya kepada polisi, Wadison membunuh sang istri karena emosi ketahuan selingkuh. Sebelum dibunuh, Petri dan Wadison disebut sempat terlibat cekcok. Wadison kemudian melilit leher Petri menggunakan tali hingga korban kehilangan nafas. Pelaku sendiri kemudian merekayasa kejadian agar seolah-olah kejadian itu murni perampokan. Sebagai informasi, kedua pasutri tersebut sudah lama tinggal di Puri Anggrek. Sebelum peristiwa ini terjadi, Wadison dan Petri terlihat tertutup kepada masyarakat di lingkungannya. Padahal jauh sebelumnya, keseharian kedua pasangan tersebut aktif bermasyarakat. Wadison bekerja di sebuah koperasi simpan pinjam atau sering disebut bank keliling di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sementara Petri Sihombing sebagai ibu rumah tangga dengan 2 anak. Warga sekitar bernama Nurdin mengatakan korban dikenal sebagai sosok yang baik. Ia pun tak menduga bahwa nasib naas akan menimpa keluarga tersebut.
Udah tinggal aja. Tuh, wawancara warga. Atau di sana. Pada nggak mau? Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya Rima Anggi. Gelagat aneh ditunjukkan Wadison Pasar Ibu 37 tahun sebelum terbongkar sebagai dalang dari pembunuhan istrinya yakni Petri Sihombing. Ternyata sebelum ketahuan sebagai tersangka pembunuhan istrinya, Wadison tiba-tiba ingin tidur bersama dengan kedua anaknya. Gelagat Wadison tersebut diungkap oleh kakaknya yakni Tony Lembas Pasaribu. Keinginan Wadison ini diungkapkan pada Selasa 3 Juni atau beberapa jam sebelum dirinya ditangkap oleh pihak polisian. Namun Tony mengaku sudah menaruh curiga bahwa tewasnya Petri karena dibunuh Wadison sebelum permintaan adiknya tersebut. Adapun kecurigaan tersebut muncul ketika Wadison memberikan keterangan kepada penyidik dari Polresta Serang. Tony yang juga merupakan pengacara Wadison mengatakan adiknya tersebut tampak berbelit-belit saat ditanya oleh penyidik. Tony mengatakan Wadison akhirnya mengakui telah membunuh Petri setelah diinterogasi oleh pihak keluarga besar. Dia mengungkapkan pengakuan tersebut berasal dari kecurigaannya terkait keterangan Wadison yang dianggap berbelit-belit. Wadison, kata Tony, mengakui telah merancang tewasnya Petri seolah-olah akibat perampokan. Tony mengatakan Wadison mengaku membunuh Petri dengan cara mencekik hingga tidak bernyawa. Setelah itu pelaku mencoba mengakhiri hidup dengan menutupi kepalanya menggunakan kantong plastik dan karung. Di sisi lain, terbongkarnya kasus ini justru berawal dari pengakuan dari anak Wadison yang meminta tolong kepada tetangga pada Minggu 1 Juni pagi. Ternyata permintaan tolong tersebut disuruh oleh Wadison, padahal saat ditemukan oleh tetangga, Wadison dalam kondisi terikat di dalam karung. Tetangga korban, Mariam, menduga bahwa Wadison rela mengikat diri di dalam karung demi menyempurnakan skenario bahwa tewasnya sang istri seolah-olah karena perampokan. Bapak ini gimana perasaannya mengetahui bahwa saudara Bapak ini telah tiada, Pak? Ya kalau perasaannya mah sangat sedih sekali, hancur hati. Karena ini adik saya ini sangat baik sama kami, keluarganya. Ini kan diduga korban meninggal karena pembunuhan, Pak. Ini harapan Bapak ke depannya untuk pelaku dan kepolisian seperti apa, Pak? Harapan kami semua keluarga semoga cepat terungkap masalah ini biar kami bisa tenang juga di kampung. Dan untuk pelakunya gimana Pak? Ya kalau pelakunya dihukumlah seberat-beratnya. Kalau bisa, kalau saya sebagai kakaknya nyawa taruh nyawa. Lagi deh. Ke depan terakhir, Pak, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan untuk pelaku mungkin, Pak, kalau melihat. Ya gimana ya, pokoknya bertobatlah, bila mesti menyerahkan diri pada yang berwajib. Terungkap motif Wadison Pasaribu tega menghabisi nyawa istrinya Petri Sihombing di rumahnya di Puri Anggrek, Kota Serang, Banten. Berdasarkan pengakuannya kepada polisi, Wadison membunuh sang istri karena emosi ketahuan selingkuh. Sebelum dibunuh, Petri dan Wadison disebut sempat terlibat cekcok. Wadison kemudian melilit leher Petri menggunakan tali hingga korban kehilangan nafas. Pelaku sendiri kemudian merekayasa kejadian agar seolah-olah kejadian itu murni perampokan. Sebagai informasi, kedua pasutri tersebut sudah lama tinggal di Puri Anggrek. Sebelum peristiwa ini terjadi, Wadison dan Petri terlihat tertutup kepada masyarakat di lingkungannya. Padahal jauh sebelumnya, keseharian kedua pasangan tersebut aktif bermasyarakat. Wadison bekerja di sebuah koperasi simpan pinjam atau sering disebut bank keliling di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sementara Petri Sihombing sebagai ibu rumah tangga dengan 2 anak. Warga sekitar bernama Nurdin mengatakan korban dikenal sebagai sosok yang baik. Ia pun tak menduga bahwa nasib naas akan menimpa keluarga tersebut.
Udah tinggal aja. Tuh, wawancara warga. Atau di sana. Pada nggak mau? Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya Rima Anggi. Gelagat aneh ditunjukkan Wadison Pasaribu 37 tahun sebelum terbongkar sebagai dalang dari pembunuhan istrinya yakni Petri Sihombing. Ternyata sebelum ketahuan sebagai tersangka pembunuhan istrinya, Wadison tiba-tiba ingin tidur bersama dengan kedua anaknya. Gelagat Wadison tersebut diungkap oleh kakaknya yakni Tony Lembas Pasaribu. Keinginan Wadison ini diungkapkan pada Selasa 3 Juni atau beberapa jam sebelum dirinya ditangkap oleh pihak polisian. Namun Tony mengaku sudah menaruh curiga bahwa tewasnya Petri karena dibunuh Wadison sebelum permintaan adiknya tersebut. Adapun kecurigaan tersebut muncul ketika Wadison memberikan keterangan kepada penyidik dari Polresta Serang. Tony yang juga merupakan pengacara Wadison mengatakan adiknya tersebut tampak berbelit-belit saat ditanya oleh penyidik. Tony mengatakan Wadison akhirnya mengakui telah membunuh Petri setelah diinterogasi oleh pihak keluarga besar. Dia mengungkapkan pengakuan tersebut berasal dari kecurigaannya terkait keterangan Wadison yang dianggap berbelit-belit. Wadison, kata Tony, mengakui telah merancang tewasnya Petri seolah-olah akibat perampokan. Tony mengatakan Wadison mengaku membunuh Petri dengan cara mencekik hingga tidak bernyawa. Setelah itu pelaku mencoba mengakhiri hidup dengan menutupi kepalanya menggunakan kantong plastik dan karung. Di sisi lain, terbongkarnya kasus ini justru berawal dari pengakuan dari anak Wadison yang meminta tolong kepada tetangga pada Minggu 1 Juni pagi. Ternyata permintaan tolong tersebut disuruh oleh Wadison, padahal saat ditemukan oleh tetangga, Wadison dalam kondisi terikat di dalam karung. Tetangga korban, Mariam, menduga bahwa Wadison rela mengikat diri di dalam karung demi menyempurnakan skenario bahwa tewasnya sang istri seolah-olah karena perampokan. Bapak ini gimana perasaannya mengetahui bahwa saudara Bapak ini telah tiada, Pak? Ya kalau perasaannya mah sangat sedih sekali, hancur hati. Karena ini adik saya ini sangat baik sama kami, keluarganya. Ini kan diduga korban meninggal karena pembunuhan, Pak. Ini harapan Bapak ke depannya untuk pelaku dan kepolisian seperti apa, Pak? Harapan kami semua keluarga semoga cepat terungkap masalah ini biar kami bisa tenang juga di kampung. Dan untuk pelakunya gimana, Pak? Ya kalau pelakunya dihukumlah seberat-beratnya. Kalau bisa, kalau saya sebagai kakaknya nyawa taruh nyawa. Begitu. Terus, ke depan terakhir, Pak, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan untuk pelaku mungkin, Pak, kalau melihat. Ya gimana ya, pokoknya bertobatlah, bila pasti menyerahkan diri kepada yang berwajib. Terungkap motif Wadison Pasaribu tega menghabisi nyawa istrinya Petri Sihombing di rumahnya di Puri Anggrek, Kota Serang, Banten. Berdasarkan pengakuannya kepada polisi, Wadison membunuh sang istri karena emosi ketahuan selingkuh. Sebelum dibunuh, Petri dan Wadison disebut sempat terlibat cekcok. Wadison kemudian melilit leher Petri menggunakan tali hingga korban kehilangan nafas. Pelaku sendiri kemudian merekayasa kejadian agar seolah-olah kejadian itu murni perampokan. Sebagai informasi, kedua pasutri tersebut sudah lama tinggal di Puri Anggrek. Sebelum peristiwa ini terjadi, Wadison dan Petri terlihat tertutup kepada masyarakat di lingkungannya. Padahal jauh sebelumnya, keseharian kedua pasangan tersebut aktif bermasyarakat. Wadison bekerja di sebuah koperasi simpan pinjam atau sering disebut bank keliling di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sementara Petri Sihombing sebagai ibu rumah tangga dengan 2 anak. Warga sekitar bernama Nurdin mengatakan korban dikenal sebagai sosok yang baik. Ia pun tak menduga bahwa nasib naas akan menimpa keluarga tersebut.
Udah tinggal aja. Tuh, wawancara warga. Atau di sana. Pada nggak mau? Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya Rima Anggi. Gelagat aneh ditunjukkan Wadison Pasaribu 37 tahun sebelum terbongkar sebagai dalang dari pembunuhan istrinya yakni Petri Sihombing. Ternyata sebelum ketahuan sebagai tersangka pembunuhan istrinya, Wadison tiba-tiba ingin tidur bersama dengan kedua anaknya. Gelagat Wadison tersebut diungkap oleh kakaknya yakni Tony Lembas Pasaribu. Keinginan Wadison ini diungkapkan pada Selasa 3 Juni atau beberapa jam sebelum dirinya ditangkap oleh pihak polisian. Namun Tony mengaku sudah menaruh curiga bahwa tewasnya Petri karena dibunuh Wadison sebelum permintaan adiknya tersebut. Adapun kecurigaan tersebut muncul ketika Wadison memberikan keterangan kepada penyidik dari Polresta Serang. Tony yang juga merupakan pengacara Wadison mengatakan adiknya tersebut tampak berbelit-belit saat ditanya oleh penyidik. Tony mengatakan Wadison akhirnya mengakui telah membunuh Petri setelah diinterogasi oleh pihak keluarga besar. Dia mengungkapkan pengakuan tersebut berasal dari kecurigaannya terkait keterangan Wadison yang dianggap berbelit-belit. Wadison, kata Tony, mengakui telah merancang tewasnya Petri seolah-olah akibat perampokan. Tony mengatakan Wadison mengaku membunuh Petri dengan cara mencekik hingga tidak bernyawa. Setelah itu pelaku mencoba mengakhiri hidup dengan menutupi kepalanya menggunakan kantong plastik dan karung. Di sisi lain, terbongkarnya kasus ini justru berawal dari pengakuan dari anak Wadison yang meminta tolong kepada tetangga pada Minggu 1 Juni pagi. Ternyata permintaan tolong tersebut disuruh oleh Wadison, padahal saat ditemukan oleh tetangga, Wadison dalam kondisi terikat di dalam karung. Tetangga korban, Mariam, menduga bahwa Wadison rela mengikat diri di dalam karung demi menyempurnakan skenario bahwa tewasnya sang istri seolah-olah karena perampokan. Bapak ini gimana perasaannya mengetahui bahwa saudara Bapak ini telah tiada, Pak? Ya kalau perasaannya mah sangat sedih sekali, hancur hati. Karena ini adik saya ini sangat baik sama kami, keluarganya. Ini kan diduga korban meninggal karena pembunuhan, Pak. Ini harapan Bapak ke depannya untuk pelaku dan kepolisian seperti apa, Pak? Harapan kami semua keluarga semoga cepat terungkap masalah ini biar kami bisa tenang juga di kampung. Dan untuk pelakunya gimana, Pak? Ya kalau pelakunya dihukumlah seberat-beratnya. Kalau bisa, kalau saya sebagai kakaknya nyawa taruh nyawa. Begitu. Ke depan terakhir, Pak, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan untuk pelaku mungkin, Pak, kalau melihat. Ya gimana ya, pokoknya bertobatlah. Bila pasti menyerahkan diri pada yang berwajib. Terungkap motif Wadison Pasaribu tega menghabisi nyawa istrinya Petri Sihombing di rumahnya di Puri Anggrek, Kota Serang, Banten. Berdasarkan pengakuannya kepada polisi, Wadison membunuh sang istri karena emosi ketahuan selingkuh. Sebelum dibunuh, Petri dan Wadison disebut sempat terlibat cekcok. Wadison kemudian melilit leher Petri menggunakan tali hingga korban kehilangan nafas. Pelaku sendiri kemudian merekayasa kejadian agar seolah-olah kejadian itu murni perampokan. Sebagai informasi, kedua pasutri tersebut sudah lama tinggal di Puri Anggrek. Sebelum peristiwa ini terjadi, Wadison dan Petri terlihat tertutup kepada masyarakat di lingkungannya. Padahal jauh sebelumnya, keseharian kedua pasangan tersebut aktif bermasyarakat. Wadison bekerja di sebuah koperasi simpan pinjam atau sering disebut bank keliling di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sementara Petri Sihombing sebagai ibu rumah tangga dengan 2 anak. Warga sekitar bernama Nurdin mengatakan korban dikenal sebagai sosok yang baik. Ia pun tak menduga bahwa nasib naas akan menimpa keluarga tersebut.
Udah tinggal aja. Tuh, wawancara warga. Atau di sana. Ada nggak mau? Gambar dibuka. Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya Rima Anggi. Gelagat aneh ditunjukkan Wadison Pasaribu 37 tahun sebelum terbongkar sebagai dalang dari pembunuhan istrinya yakni Petri Sihombing. Ternyata sebelum ketahuan sebagai tersangka pembunuhan istrinya, Wadison tiba-tiba ingin tidur bersama dengan kedua anaknya. Gelagat Wadison tersebut diungkap oleh kakaknya yakni Tony Lembas Pasaribu. Keinginan Wadison ini diungkapkan pada Selasa 3 Juni atau beberapa jam sebelum dirinya ditangkap oleh pihak polisian. Namun Tony mengaku sudah menaruh curiga bahwa tewasnya Petri karena dibunuh Wadison sebelum permintaan adiknya tersebut. Adapun kecurigaan tersebut muncul ketika Wadison memberikan keterangan kepada penyidik dari Polresta Serang. Tony yang juga merupakan pengacara Wadison mengatakan adiknya tersebut tampak berbelit-belit saat ditanya oleh penyidik. Tony mengatakan Wadison akhirnya mengakui telah membunuh Petri setelah diinterogasi oleh pihak keluarga besar. Dia mengungkapkan pengakuan tersebut berasal dari kecurigaannya terkait keterangan Wadison yang dianggap berbelit-belit. Wadison, kata Tony, mengakui telah merancang tewasnya Petri seolah-olah akibat perampokan. Tony mengatakan Wadison mengaku membunuh Petri dengan cara mencekik hingga tidak bernyawa. Setelah itu pelaku mencoba mengakhiri hidup dengan menutupi kepalanya menggunakan kantong plastik dan karung. Di sisi lain, terbongkarnya kasus ini justru berawal dari pengakuan dari anak Wadison yang meminta tolong kepada tetangga pada Minggu 1 Juni pagi. Ternyata permintaan tolong tersebut disuruh oleh Wadison, padahal saat ditemukan oleh tetangga, Wadison dalam kondisi terikat di dalam karung. Tetangga korban, Mariam, menduga bahwa Wadison rela mengikat diri di dalam karung demi menyempurnakan skenario bahwa tewasnya sang istri seolah-olah karena perampokan. Bapak ini gimana perasaannya mengetahui bahwa saudara Bapak ini telah tiada, Pak? Ya kalau perasaannya mah sangat sedih sekali, hancur hati. Karena ini adik saya ini sangat baik sama kami, keluarganya. Ini kan diduga korban meninggal karena pembunuhan, Pak. Ini harapan Bapak ke depannya untuk pelaku dan kepolisian seperti apa, Pak? Harapan kami semua keluarga semoga cepat terungkap masalah ini biar kami bisa tenang juga di kampung. Dan untuk pelakunya gimana Pak? Ya kalau pelakunya dihukumlah seberat-beratnya. Kalau bisa, kalau saya sebagai kakaknya nyawa taruh nyawa. Begitu. Ke depan terakhir, Pak, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan untuk pelaku mungkin, Pak, kalau melihat. Ya gimana ya, pokoknya bertobatlah. Bila pasti menyerahkan diri pada yang berwajib. Terungkap motif Wadison Pasaribu tega menghabisi nyawa istrinya Petri Sihombing di rumahnya di Puri Anggrek, Kota Serang, Banten. Berdasarkan pengakuannya kepada polisi, Wadison membunuh sang istri karena emosi ketahuan selingkuh. Sebelum dibunuh, Petri dan Wadison disebut sempat terlibat cekcok. Wadison kemudian melilit leher Petri menggunakan tali hingga korban kehilangan nafas. Pelaku sendiri kemudian merekayasa kejadian agar seolah-olah kejadian itu murni perampokan. Sebagai informasi, kedua pasutri tersebut sudah lama tinggal di Puri Anggrek. Sebelum peristiwa ini terjadi, Wadison dan Petri terlihat tertutup kepada masyarakat di lingkungannya. Padahal jauh sebelumnya, keseharian kedua pasangan tersebut aktif bermasyarakat. Wadison bekerja di sebuah koperasi simpan pinjam atau sering disebut bank keliling di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sementara Petri Sihombing sebagai ibu rumah tangga dengan 2 anak. Warga sekitar bernama Nurdin mengatakan korban dikenal sebagai sosok yang baik. Ia pun tak menduga bahwa nasib naas akan menimpa keluarga tersebut.
Udah tinggal aja. Tuh, wawancara warga. Atau di sana. Pada nggak mau? Bukan. Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya Rima Anggi. Gelagat aneh ditunjukkan Wadison Pasaribu 37 tahun sebelum terbongkar sebagai dalang dari pembunuhan istrinya yakni Petri Sihombing. Ternyata sebelum ketahuan sebagai tersangka pembunuhan istrinya, Wadison tiba-tiba ingin tidur bersama dengan kedua anaknya. Gelagat Wadison tersebut diungkap oleh kakaknya yakni Tony Lembas Pasaribu. Keinginan Wadison ini diungkapkan pada Selasa 3 Juni atau beberapa jam sebelum dirinya ditangkap oleh pihak polisian. Namun Tony mengaku sudah menaruh curiga bahwa tewasnya Petri karena dibunuh Wadison sebelum permintaan adiknya tersebut. Adapun kecurigaan tersebut muncul ketika Wadison memberikan keterangan kepada penyidik dari Polresta Serang. Tony yang juga merupakan pengacara Wadison mengatakan adiknya tersebut tampak berbelit-belit saat ditanya oleh penyidik. Tony mengatakan Wadison akhirnya mengakui telah membunuh Petri setelah diinterogasi oleh pihak keluarga besar. Dia mengungkapkan pengakuan tersebut berasal dari kecurigaannya terkait keterangan Wadison yang dianggap berbelit-belit. Wadison, kata Tony, mengakui telah merancang tewasnya Petri seolah-olah akibat perampokan. Tony mengatakan Wadison mengaku membunuh Petri dengan cara mencekik hingga tidak bernyawa. Setelah itu pelaku mencoba mengakhiri hidup dengan menutupi kepalanya menggunakan kantong plastik dan karung. Di sisi lain, terbongkarnya kasus ini justru berawal dari pengakuan dari anak Wadison yang meminta tolong kepada tetangga pada Minggu 1 Juni pagi. Ternyata permintaan tolong tersebut disuruh oleh Wadison, padahal saat ditemukan oleh tetangga, Wadison dalam kondisi terikat di dalam karung. Tetangga korban, Mariam, menduga bahwa Wadison rela mengikat diri di dalam karung demi menyempurnakan skenario bahwa tewasnya sang istri seolah-olah karena perampokan. Bapak ini gimana perasaannya mengetahui bahwa saudara Bapak ini telah tiada, Pak? Ya kalau perasaannya mah sangat sedih sekali, hancur hati. Karena ini adik saya ini sangat baik sama kami, keluarganya. Ini kan diduga korban meninggal karena pembunuhan, Pak. Ini harapan Bapak ke depannya untuk pelaku dan kepolisian seperti apa, Pak? Harapan kami semua keluarga semoga cepat terungkap masalah ini biar kami bisa tenang juga di kampung. Dan untuk pelakunya gimana, Pak? Ya kalau pelakunya dihukumlah seberat-beratnya. Kalau bisa, kalau saya sebagai kakaknya nyawa taruh nyawa. Begitu. Ke depan terakhir, Pak, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan untuk pelaku mungkin, Pak, kalau melihat. Ya gimana ya, pokoknya bertobatlah. Bila bisa menyerahkan diri pada yang berwajib. Terungkap motif Wadison Pasaribu tega menghabisi nyawa istrinya Petri Sihombing di rumahnya di Puri Anggrek, Kota Serang, Banten. Berdasarkan pengakuannya kepada polisi, Wadison membunuh sang istri karena emosi ketahuan selingkuh. Sebelum dibunuh, Petri dan Wadison disebut sempat terlibat cekcok. Wadison kemudian melilit leher Petri menggunakan tali hingga korban kehilangan nafas. Pelaku sendiri kemudian merekayasa kejadian agar seolah-olah kejadian itu murni perampokan. Sebagai informasi, kedua pasutri tersebut sudah lama tinggal di Puri Anggrek. Sebelum peristiwa ini terjadi, Wadison dan Petri terlihat tertutup kepada masyarakat di lingkungannya. Padahal jauh sebelumnya, keseharian kedua pasangan tersebut aktif bermasyarakat. Wadison bekerja di sebuah koperasi simpan pinjam atau sering disebut bank keliling di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sementara Petri Sihombing sebagai ibu rumah tangga dengan 2 anak. Warga sekitar bernama Nurdin mengatakan korban dikenal sebagai sosok yang baik. Ia pun tak menduga bahwa nasib naas akan menimpa keluarga tersebut.
Udah tinggal aja. Tuh, wawancara warga. Atau di sana. Ada nggak mau? Bukan. Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya Rima Anggi. Gelagat aneh ditunjukkan Wadison Pasaribu 37 tahun sebelum terbongkar sebagai dalang dari pembunuhan istrinya yakni Petri Sihombing. Ternyata sebelum ketahuan sebagai tersangka pembunuhan istrinya, Wadison tiba-tiba ingin tidur bersama dengan kedua anaknya. Gelagat Wadison tersebut diungkap oleh kakaknya yakni Tony Lembas Pasaribu. Keinginan Wadison ini diungkapkan pada Selasa 3 Juni atau beberapa jam sebelum dirinya ditangkap oleh pihak polisian. Namun Tony mengaku sudah menaruh curiga bahwa tewasnya Petri karena dibunuh Wadison sebelum permintaan adiknya tersebut. Adapun kecurigaan tersebut muncul ketika Wadison memberikan keterangan kepada penyidik dari Polresta Serang. Tony yang juga merupakan pengacara Wadison mengatakan adiknya tersebut tampak berbelit-belit saat ditanya oleh penyidik. Tony mengatakan Wadison akhirnya mengakui telah membunuh Petri setelah diinterogasi oleh pihak keluarga besar. Dia mengungkapkan pengakuan tersebut berasal dari kecurigaannya terkait keterangan Wadison yang dianggap berbelit-belit. Wadison, kata Tony, mengakui telah merancang tewasnya Petri seolah-olah akibat perampokan. Tony mengatakan Wadison mengaku membunuh Petri dengan cara mencekik hingga tidak bernyawa. Setelah itu pelaku mencoba mengakhiri hidup dengan menutupi kepalanya menggunakan kantong plastik dan karung. Di sisi lain, terbongkarnya kasus ini justru berawal dari pengakuan dari anak Wadison yang meminta tolong kepada tetangga pada Minggu 1 Juni pagi. Ternyata permintaan tolong tersebut disuruh oleh Wadison, padahal saat ditemukan oleh tetangga, Wadison dalam kondisi terikat di dalam karung. Tetangga korban, Mariam, menduga bahwa Wadison rela mengikat diri di dalam karung demi menyempurnakan skenario bahwa tewasnya sang istri seolah-olah karena perampokan. Bapak ini gimana perasaannya mengetahui bahwa saudara Bapak ini telah tiada, Pak? Ya kalau perasaannya mah sangat sedih sekali, hancur hati. Karena ini adik saya ini sangat baik sama kami, keluarganya. Ini kan diduga korban meninggal karena pembunuhan, Pak. Ini harapan Bapak ke depannya untuk pelaku dan kepolisian seperti apa, Pak? Harapan kami semua keluarga semoga cepat terungkap masalah ini biar kami bisa tenang juga di kampung. Dan untuk pelakunya gimana, Pak? Ya kalau pelakunya dihukumlah seberat-beratnya. Kalau bisa, kalau saya sebagai kakaknya nyawa taruh nyawa. Lagi deh. Terus, ke depan terakhir, Pak, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan untuk pelaku mungkin, Pak, kalau melihat. Ya gimana ya, pokoknya bertobatlah, bila pasti menyerahkan diri pada yang berwajib. Terungkap motif Wadison Pasaribu tega menghabisi nyawa istrinya Petri Sihombing di rumahnya di Puri Anggrek, Kota Serang, Banten. Berdasarkan pengakuannya kepada polisi, Wadison membunuh sang istri karena emosi ketahuan selingkuh. Sebelum dibunuh, Petri dan Wadison disebut sempat terlibat cekcok. Wadison kemudian melilit leher Petri menggunakan tali hingga korban kehilangan nafas. Pelaku sendiri kemudian merekayasa kejadian agar seolah-olah kejadian itu murni perampokan. Sebagai informasi, kedua pasutri tersebut sudah lama tinggal di Puri Anggrek. Sebelum peristiwa ini terjadi, Wadison dan Petri terlihat tertutup kepada masyarakat di lingkungannya. Padahal jauh sebelumnya, keseharian kedua pasangan tersebut aktif bermasyarakat. Wadison bekerja di sebuah koperasi simpan pinjam atau sering disebut bank keliling di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sementara Petri Sihombing sebagai ibu rumah tangga dengan 2 anak. Warga sekitar bernama Nurdin mengatakan korban dikenal sebagai sosok yang baik. Ia pun tak menduga bahwa nasib naas akan menimpa keluarga tersebut.
wawancara warga. Atau di sana? Ada nggak mau? Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya Rima Anggi. Gelagat aneh ditunjukkan Wadison Pasaribu 37 tahun sebelum terbongkar sebagai dalang dari pembunuhan istrinya yakni Petri Sihombing. Ternyata sebelum ketahuan sebagai tersangka pembunuhan istrinya, Wadison tiba-tiba ingin tidur bersama dengan kedua anaknya. Gelagat Wadison tersebut diungkap oleh kakaknya yakni Tony Lembas Pasaribu. Keinginan Wadison ini diungkapkan pada Selasa 3 Juni atau beberapa jam sebelum dirinya ditangkap oleh pihak polisian. Namun Tony mengaku sudah menaruh curiga bahwa tewasnya Petri karena dibunuh Wadison sebelum permintaan adiknya tersebut. Adapun kecurigaan tersebut muncul ketika Wadison memberikan keterangan kepada penyidik dari Polresta Serang. Tony yang juga merupakan pengacara Wadison mengatakan adiknya tersebut tampak berbelit-belit saat ditanya oleh penyidik. Tony mengatakan Wadison akhirnya mengakui telah membunuh Petri setelah diinterogasi oleh pihak keluarga besar. Dia mengungkapkan pengakuan tersebut berasal dari kecurigaannya terkait keterangan Wadison yang dianggap berbelit-belit. Wadison, kata Tony, mengakui telah merancang tewasnya Petri seolah-olah akibat perampokan. Tony mengatakan Wadison mengaku membunuh Petri dengan cara mencekik hingga tidak bernyawa. Setelah itu pelaku mencoba mengakhiri hidup dengan menutupi kepalanya menggunakan kantong plastik dan karung. Di sisi lain, terbongkarnya kasus ini justru berawal dari pengakuan dari anak Wadison yang meminta tolong kepada tetangga pada Minggu 1 Juni pagi. Ternyata permintaan tolong tersebut disuruh oleh Wadison, padahal saat ditemukan oleh tetangga, Wadison dalam kondisi terikat di dalam karung. Tetangga korban, Mariam, menduga bahwa Wadison rela mengikat diri di dalam karung demi menyempurnakan skenario bahwa tewasnya sang istri seolah-olah karena perampokan. Bapak ini gimana perasaannya mengetahui bahwa saudara Bapak ini telah tiada, Pak? Ya kalau perasaannya mah sangat sedih sekali, hancur hati. Karena ini adik saya ini sangat baik sama kami, keluarganya. Ini kan diduga korban meninggal karena pembunuhan, Pak. Ini harapan Bapak ke depannya untuk pelaku dan kepolisian seperti apa, Pak? Harapan kami semua keluarga semoga cepat terungkap masalah ini biar kami bisa tenang juga di kampung. Dan untuk pelakunya gimana, Pak? Ya kalau pelakunya dihukumlah seberat-beratnya. Kalau bisa, kalau saya sebagai kakaknya nyawa taruh nyawa. Begitu. Ke depan terakhir, Pak, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan untuk pelaku mungkin, Pak, kalau melihat. Ya gimana ya, pokoknya bertobatlah, bila pasti menyerahkan diri kepada yang berwajib. Terungkap motif Wadison Pasaribu tega menghabisi nyawa istrinya Petri Sihombing di rumahnya di Puri Anggrek, Kota Serang, Banten. Berdasarkan pengakuannya kepada polisi, Wadison membunuh sang istri karena emosi ketahuan selingkuh. Sebelum dibunuh, Petri dan Wadison disebut sempat terlibat cekcok. Wadison kemudian melilit leher Petri menggunakan tali hingga korban kehilangan nafas. Pelaku sendiri kemudian merekayasa kejadian agar seolah-olah kejadian itu murni perampokan. Sebagai informasi, kedua pasutri tersebut sudah lama tinggal di Puri Anggrek. Sebelum peristiwa ini terjadi, Wadison dan Petri terlihat tertutup kepada masyarakat di lingkungannya. Padahal jauh sebelumnya, keseharian kedua pasangan tersebut aktif bermasyarakat. Wadison bekerja di sebuah koperasi simpan pinjam atau sering disebut bank keliling di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sementara Petri Sihombing sebagai ibu rumah tangga dengan 2 anak. Warga sekitar bernama Nurdin mengatakan korban dikenal sebagai sosok yang baik. Ia pun tak menduga bahwa nasib naas akan menimpa keluarga tersebut.
Sudah tinggal aja. Tuh, wawancara warga. Atau di sana. Pada nggak mau? Bukan. Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya Rima Anggi. Gelagat aneh ditunjukkan Wadison Pasaribu 37 tahun sebelum terbongkar sebagai dalang dari pembunuhan istrinya yakni Petri Sihombing. Ternyata sebelum ketahuan sebagai tersangka pembunuhan istrinya, Wadison tiba-tiba ingin tidur bersama dengan kedua anaknya. Gelagat Wadison tersebut diungkap oleh kakaknya yakni Tony Lembas Pasaribu. Keinginan Wadison ini diungkapkan pada Selasa 3 Juni atau beberapa jam sebelum dirinya ditangkap oleh pihak polisian. Namun Tony mengaku sudah menaruh curiga bahwa tewasnya Petri karena dibunuh Wadison sebelum permintaan adiknya tersebut. Adapun kecurigaan tersebut muncul ketika Wadison memberikan keterangan kepada penyidik dari Polresta Serang. Tony yang juga merupakan pengacara Wadison mengatakan adiknya tersebut tampak berbelit-belit saat ditanya oleh penyidik. Tony mengatakan Wadison akhirnya mengakui telah membunuh Petri setelah diinterogasi oleh pihak keluarga besar. Dia mengungkapkan pengakuan tersebut berasal dari kecurigaannya terkait keterangan Wadison yang dianggap berbelit-belit. Wadison, kata Tony, mengakui telah merancang tewasnya Petri seolah-olah akibat perampokan. Tony mengatakan Wadison mengaku membunuh Petri dengan cara mencekik hingga tidak bernyawa. Setelah itu pelaku mencoba mengakhiri hidup dengan menutupi kepalanya menggunakan kantong plastik dan karung. Di sisi lain, terbongkarnya kasus ini justru berawal dari pengakuan dari anak Wadison yang meminta tolong kepada tetangga pada Minggu 1 Juni pagi. Ternyata permintaan tolong tersebut disuruh oleh Wadison, padahal saat ditemukan oleh tetangga, Wadison dalam kondisi terikat di dalam karung. Tetangga korban, Mariam, menduga bahwa Wadison rela mengikat diri di dalam karung demi menyempurnakan skenario bahwa tewasnya sang istri seolah-olah karena perampokan. Bapak ini gimana perasaannya mengetahui bahwa saudara Bapak ini telah tiada, Pak? Ya kalau perasaannya mah sangat sedih sekali, hancur hati. Karena ini adik saya ini sangat baik sama kami, keluarganya. Ini kan diduga korban meninggal karena pembunuhan, Pak. Ini harapan Bapak ke depannya untuk pelaku dan kepolisian seperti apa, Pak? Harapan kami semua keluarga semoga cepat terungkap masalah ini biar kami bisa tenang juga di kampung. Dan untuk pelakunya gimana, Pak? Ya kalau pelakunya dihukumlah seberat-beratnya. Kalau bisa, kalau saya sebagai kakaknya nyawa taruh nyawa. Begitu. Ke depan terakhir, Pak, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan untuk pelaku mungkin, Pak, kalau melihat. Ya gimana ya, pokoknya bertobatlah. Bila pasti menyerahkan diri kepada yang berwajib. Terungkap motif Wadison Pasaribu tega menghabisi nyawa istrinya Petri Sihombing di rumahnya di Puri Anggrek, Kota Serang, Banten. Berdasarkan pengakuannya kepada polisi, Wadison membunuh sang istri karena emosi ketahuan selingkuh. Sebelum dibunuh, Petri dan Wadison disebut sempat terlibat cekcok. Wadison kemudian melilit leher Petri menggunakan tali hingga korban kehilangan nafas. Pelaku sendiri kemudian merekayasa kejadian agar seolah-olah kejadian itu murni perampokan. Sebagai informasi, kedua pasutri tersebut sudah lama tinggal di Puri Anggrek. Sebelum peristiwa ini terjadi, Wadison dan Petri terlihat tertutup kepada masyarakat di lingkungannya. Padahal jauh sebelumnya, keseharian kedua pasangan tersebut aktif bermasyarakat. Wadison bekerja di sebuah koperasi simpan pinjam atau sering disebut bank keliling di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sementara Petri Sihombing sebagai ibu rumah tangga dengan 2 anak. Warga sekitar bernama Nurdin mengatakan korban dikenal sebagai sosok yang baik. Ia pun tak menduga bahwa nasib naas akan menimpa keluarga tersebut.
Udah tinggal aja. Tuh, wawancara warga. Atau di sana. Pada nggak mau? Gambarnya bukan. Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya Rima Anggi. Gelagat aneh ditunjukkan Wadison Pasar Ibu 37 tahun sebelum terbongkar sebagai dalang dari pembunuhan istrinya yakni Petri Sihombing. Ternyata sebelum ketahuan sebagai tersangka pembunuhan istrinya, Wadison tiba-tiba ingin tidur bersama dengan kedua anaknya. Gelagat Wadison tersebut diungkap oleh kakaknya yakni Tony Lembas Pasaribu. Keinginan Wadison ini diungkapkan pada Selasa 3 Juni atau beberapa jam sebelum dirinya ditangkap oleh pihak polisian. Namun Tony mengaku sudah menaruh curiga bahwa tewasnya Petri karena dibunuh Wadison sebelum permintaan adiknya tersebut. Adapun kecurigaan tersebut muncul ketika Wadison memberikan keterangan kepada penyidik dari Polresta Serang. Tony yang juga merupakan pengacara Wadison mengatakan adiknya tersebut tampak berbelit-belit saat ditanya oleh penyidik. Tony mengatakan Wadison akhirnya mengakui telah membunuh Petri setelah diinterogasi oleh pihak keluarga besar. Dia mengungkapkan pengakuan tersebut berasal dari kecurigaannya terkait keterangan Wadison yang dianggap berbelit-belit. Wadison, kata Tony, mengakui telah merancang tewasnya Petri seolah-olah akibat perampokan. Tony mengatakan Wadison mengaku membunuh Petri dengan cara mencekik hingga tidak bernyawa. Setelah itu pelaku mencoba mengakhiri hidup dengan menutupi kepalanya menggunakan kantong plastik dan karung. Di sisi lain, terbongkarnya kasus ini justru berawal dari pengakuan dari anak Wadison yang meminta tolong kepada tetangga pada Minggu 1 Juni pagi. Ternyata permintaan tolong tersebut disuruh oleh Wadison, padahal saat ditemukan oleh tetangga, Wadison dalam kondisi terikat di dalam karung. Tetangga korban, Mariam, menduga bahwa Wadison rela mengikat diri di dalam karung demi menyempurnakan skenario bahwa tewasnya sang istri seolah-olah karena perampokan. Bapak ini gimana perasaannya mengetahui bahwa saudara Bapak ini telah tiada, Pak? Ya kalau perasaannya mah sangat sedih sekali, hancur hati. Karena ini adik saya ini sangat baik sama kami, keluarganya. Ini kan diduga korban meninggal karena pembunuhan, Pak. Ini harapan Bapak ke depannya untuk pelaku dan kepolisian seperti apa, Pak? Harapan kami semua keluarga semoga cepat terungkap masalah ini biar kami bisa tenang juga di kampung. Dan untuk pelakunya gimana Pak? Ya kalau pelakunya dihukumlah seberat-beratnya. Kalau bisa, kalau saya sebagai kakaknya nyawa taruh nyawa. Lagi deh. Ke depan terakhir, Pak, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan untuk pelaku mungkin, Pak, kalau melihat. Ya gimana ya, pokoknya bertobatlah. Bila mesti menyerahkan diri pada yang berwajib. Terungkap motif Wadison Pasaribu tega menghabisi nyawa istrinya Petri Sihombing di rumahnya di Puri Anggrek, Kota Serang, Banten. Berdasarkan pengakuannya kepada polisi, Wadison membunuh sang istri karena emosi ketahuan selingkuh. Sebelum dibunuh, Petri dan Wadison disebut sempat terlibat cekcok. Wadison kemudian melilit leher Petri menggunakan tali hingga korban kehilangan nafas. Pelaku sendiri kemudian merekayasa kejadian agar seolah-olah kejadian itu murni perampokan. Sebagai informasi, kedua pasutri tersebut sudah lama tinggal di Puri Anggrek. Sebelum peristiwa ini terjadi, Wadison dan Petri terlihat tertutup kepada masyarakat di lingkungannya. Padahal jauh sebelumnya, keseharian kedua pasangan tersebut aktif bermasyarakat. Wadison bekerja di sebuah koperasi simpan pinjam atau sering disebut bank keliling di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sementara Petri Sihombing sebagai ibu rumah tangga dengan 2 anak. Warga sekitar bernama Nurdin mengatakan korban dikenal sebagai sosok yang baik. Ia pun tak menduga bahwa nasib naas akan menimpa keluarga tersebut.
tinggal aja. Tuh, wawancara warga. Atau di sana. Pada nggak mau? Gambar bukan. Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya Rima Anggi. Gelagat aneh ditunjukkan Wadison Pasaribu 37 tahun sebelum terbongkar sebagai dalang dari pembunuhan istrinya yakni Petri Sihombing. Ternyata sebelum ketahuan sebagai tersangka pembunuhan istrinya, Wadison tiba-tiba ingin tidur bersama dengan kedua anaknya. Gelagat Wadison tersebut diungkap oleh kakaknya yakni Tony Lembas Pasaribu. Keinginan Wadison ini diungkapkan pada Selasa 3 Juni atau beberapa jam sebelum dirinya ditangkap oleh pihak polisian. Namun Tony mengaku sudah menaruh curiga bahwa tewasnya Petri karena dibunuh Wadison sebelum permintaan adiknya tersebut. Adapun kecurigaan tersebut muncul ketika Wadison memberikan keterangan kepada penyidik dari Polresta Serang. Tony yang juga merupakan pengacara Wadison mengatakan adiknya tersebut tampak berbelit-belit saat ditanya oleh penyidik. Tony mengatakan Wadison akhirnya mengakui telah membunuh Petri setelah diinterogasi oleh pihak keluarga besar. Dia mengungkapkan pengakuan tersebut berasal dari kecurigaannya terkait keterangan Wadison yang dianggap berbelit-belit. Wadison, kata Tony, mengakui telah merancang tewasnya Petri seolah-olah akibat perampokan. Tony mengatakan Wadison mengaku membunuh Petri dengan cara mencekik hingga tidak bernyawa. Setelah itu pelaku mencoba mengakhiri hidup dengan menutupi kepalanya menggunakan kantong plastik dan karung. Di sisi lain, terbongkarnya kasus ini justru berawal dari pengakuan dari anak Wadison yang meminta tolong kepada tetangga pada Minggu 1 Juni pagi. Ternyata permintaan tolong tersebut disuruh oleh Wadison, padahal saat ditemukan oleh tetangga, Wadison dalam kondisi terikat di dalam karung. Tetangga korban, Mariam, menduga bahwa Wadison rela mengikat diri di dalam karung demi menyempurnakan skenario bahwa tewasnya sang istri seolah-olah karena perampokan. Bapak ini gimana perasaannya mengetahui bahwa saudara Bapak ini telah tiada, Pak? Ya kalau perasaannya mah sangat sedih sekali, hancur hati. Karena ini adik saya ini sangat baik sama kami, keluarganya. Ini kan diduga korban meninggal karena pembunuhan, Pak. Ini harapan Bapak ke depannya untuk pelaku dan kepolisian seperti apa, Pak? Harapan kami semua keluarga semoga cepat terungkap masalah ini biar kami bisa tenang juga di kampung. Dan untuk pelakunya gimana, Pak? Ya kalau pelakunya dihukumlah seberat-beratnya. Kalau bisa, kalau saya sebagai kakaknya nyawa taruh nyawa. Begitu. Ke depan terakhir, Pak, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan untuk pelaku mungkin, Pak, kalau melihat. Ya gimana ya, pokoknya bertobatlah, bila pasti menyerahkan diri kepada yang berwajib. Terungkap motif Wadison Pasaribu tega menghabisi nyawa istrinya Petri Sihombing di rumahnya di Puri Anggrek, Kota Serang, Banten. Berdasarkan pengakuannya kepada polisi, Wadison membunuh sang istri karena emosi ketahuan selingkuh. Sebelum dibunuh, Petri dan Wadison disebut sempat terlibat cekcok. Wadison kemudian melilit leher Petri menggunakan tali hingga korban kehilangan nafas. Pelaku sendiri kemudian merekayasa kejadian agar seolah-olah kejadian itu murni perampokan. Sebagai informasi, kedua pasutri tersebut sudah lama tinggal di Puri Anggrek. Sebelum peristiwa ini terjadi, Wadison dan Petri terlihat tertutup kepada masyarakat di lingkungannya. Padahal jauh sebelumnya, keseharian kedua pasangan tersebut aktif bermasyarakat. Wadison bekerja di sebuah koperasi simpan pinjam atau sering disebut bank keliling di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sementara Petri Sihombing sebagai ibu rumah tangga dengan 2 anak. Warga sekitar bernama Nurdin mengatakan korban dikenal sebagai sosok yang baik. Ia pun tak menduga bahwa nasib naas akan menimpa keluarga tersebut.
Udah tinggal aja. Tuh, wawancara warga. Atau di sana. Pada nggak mau? Gambar dibuka. Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya Rima Anggi. Gelagat aneh ditunjukkan Wadison Pasaribu 37 tahun sebelum terbongkar sebagai dalang dari pembunuhan istrinya yakni Petri Sihombing. Ternyata sebelum ketahuan sebagai tersangka pembunuhan istrinya, Wadison tiba-tiba ingin tidur bersama dengan kedua anaknya. Gelagat Wadison tersebut diungkap oleh kakaknya yakni Tony Lembas Pasaribu. Keinginan Wadison ini diungkapkan pada Selasa 3 Juni atau beberapa jam sebelum dirinya ditangkap oleh pihak polisian. Namun Tony mengaku sudah menaruh curiga bahwa tewasnya Petri karena dibunuh Wadison sebelum permintaan adiknya tersebut. Adapun kecurigaan tersebut muncul ketika Wadison memberikan keterangan kepada penyidik dari Polresta Serang. Tony yang juga merupakan pengacara Wadison mengatakan adiknya tersebut tampak berbelit-belit saat ditanya oleh penyidik. Tony mengatakan Wadison akhirnya mengakui telah membunuh Petri setelah diinterogasi oleh pihak keluarga besar. Dia mengungkapkan pengakuan tersebut berasal dari kecurigaannya terkait keterangan Wadison yang dianggap berbelit-belit. Wadison, kata Tony, mengakui telah merancang tewasnya Petri seolah-olah akibat perampokan. Tony mengatakan Wadison mengaku membunuh Petri dengan cara mencekik hingga tidak bernyawa. Setelah itu pelaku mencoba mengakhiri hidup dengan menutupi kepalanya menggunakan kantong plastik dan karung. Di sisi lain, terbongkarnya kasus ini justru berawal dari pengakuan dari anak Wadison yang meminta tolong kepada tetangga pada Minggu 1 Juni pagi. Ternyata permintaan tolong tersebut disuruh oleh Wadison, padahal saat ditemukan oleh tetangga, Wadison dalam kondisi terikat di dalam karung. Tetangga korban, Mariam, menduga bahwa Wadison rela mengikat diri di dalam karung demi menyempurnakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.